ketika saya bertemu dengan anak-anak gitu ya, saya selalu bertanya, dimulai dari akhir ya. Maksudnya dimulai dari akhir itu, kamu cita-citanya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Pesan. Ya, pada video podcast kali ini saya sendiri nih, nggak ditemani teman saya lagi, Aji Setiaji. Katanya sih lagi sibuk gitulah, nggak tahu lagi sibuk apaan. Tapi nggak usah galau, nggak usah risau, nggak usah takut, karena masih ada saya, Dava Faujan, yang akan menemani pada saat ini. Nah, pada video podcast kali ini kita akan mengundang seseorang yang spesial, tentunya yang terkenal juga di sekolah pesat ini. Katanya sih memang beliau adalah seseorang yang tegas dan masih humoris juga loh. Penasaran kan? Oke teman-teman semua, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung sambut saja Bapak Kiki Muhammad Ahdiat. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dava. Alhamdulillah. Mungkin bisa dilepas aja Pak maskernya. Masker ya? Oke, siap-siap. Jadi informasi lagi buat teman-teman semua. Alhamdulillah di sini kita telah taat protokol kesehatan dan kita udah dites juga, dan alhamdulillah kita juga udah divaksin kemarin. Jadi tenang saja teman-teman, nggak usah khawatir gitu. Nah mungkin langsung aja Pak, bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar saya luar biasa. Allahu Akbar. Saya melihat Pak Kiki ini tuh selalu semangat gitu mukanya gitu. Amin, amin. Alhamdulillah. Oke nih Pak, mungkin langsung saja nih, teman-teman Pesat Production ini masih penasaran ya, sesosok kepala sekolah SMP Pesat Rising Star itu seperti apa, kehidupan masa lalunya itu seperti apa. Mungkin teman-teman masih belum banyak yang tahu nih tentang masa kecilnya kepala sekolah SMP Pesat Rising Star ini. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak masa kecilnya dengan keluarga, dan mungkin sampai ke sekolahnya juga seperti apa gitu Pak. Oke, makasih kesempatannya Mas Dava. Oke. Ya, saya tipikal orang yang tidak terlalu ingat dengan masa lalu. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya emosional, urgent, itu insya Allah saya ingat. Sehingga mungkin yang saya ceritakan ini yang penting-pentingnya aja, yang mudah-mudahan jadi hikmah buat teman-teman semua ya. Saya tanggal 24 April, kemudian saya berempat bersaudara ya. Adik saya yang pertama itu dia perempuan di Bandung, sudah menikah. Adik saya yang kedua masih semester 8 di UPI, kayaknya sama-sama Mas Dava nih, satu usia. Seumuran Pak ya. Jadi cukup jauh usianya. Dan satu lagi itu sekarang kemarin baru beres ujian, dia kelas 3 SMP di MTS di kampung saya. Saya sebenarnya lahirnya di Pangalengan di Bandung Selatan. Kemudian usia 6 bulan diajak sama keluarga ke Garut. SD, SMP saya di Garut. Kemudian SMA baru merambah ke Pangalengan lagi, dan kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor, yang sekarang jadi IPB University ya. IPB University sekarang udah ganti nama sekarang IPB. Bukan institut lagi. Saya alumni di situ, alumni angkatan 40 ya. Latar belakang kehidupan saya berasal dari sebuah keluarga yang memang dididik cukup keras ya, karena kami berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang petani. Di samping itu juga beliau diamanahkan oleh masyarakat itu sebagai ketua DKM dan guru ngaji gitu kan. Sementara ibu saya ibu rumah tangga. Nah, dengan latar belakang itu, saya sejak kecil memang sejak umur 6 tahun udah bisa belajar baca Al-Quran, udah bisa baca Quran gitu kan. Di umur SD kelas 5, kelas 6 itu sudah diamanahkan oleh Bapak untuk juga ngajarin anak-anak yang lagi belajar Quran. Jadi seperti itu. Sehingga mungkin latihan dari Bapak untuk menjadi seorang kalau guru sih sebenarnya terlalu istimewa ya. Yang ngajarin aja lah gitu. Saya bisa sedikit, kemudian teman-teman saya atau adik-adik saya itu masih sangat terbata-bata belajar Quran. Saya ditunjuk tuh untuk ngajarin gitu. Jadi sejak kecil memang sudah belajar ngajarin. Kemudian di SMA juga saya ikut ekskul pramuka. Di pramuka itu dulu karena sudah mencoba belajar mandiri ya, karena berasal dari keluarga yang sederhana, jadi saya juga berpikir bagaimana nih bisa punya uang jajan dan seterusnya gitu kan. Ikutlah dengan Dewan Kerja Ranting Pramuka di tingkat kecamatan. Nah, saya ditempatin tuh untuk ngajar anak-anak SD. Lagi-lagi ngajar lagi itu kata hashtagnya gitu kan. Dari SD, SMA masih ngajar. Ngajar juga. Nah, begitu kuliah
Juga sama di dekat kos-kosan saya itu ada semacam perhimpunan mahasiswa, ada namanya PMP, Perhimpunan Mahasiswa Peduli. Perhimpunan Mahasiswa Peduli. Nah, sama itu juga mengajak saya untuk ngajarin anak-anak ngaji lagi gitu kan. Nah, maka kalau saya amati, pola saya mengajar itu memang dari kecil tuh sudah ada gitu kan. Makanya pas begitu lulus kuliah, ada yang nawarin ngajar di Pesat di sini, saya ambil. Lulusan IPB tapi saya ngajar gitu. Itu mungkin sekaligus menjawab kenapa sih dari IPB kok malah memilih menjadi seorang guru di sekolah gitu kan. Didikan ayah, didikan ibu yang cukup keras juga membuat saya belajar untuk mandiri ya, menyesuaikan dengan keadaan dan ya bisa bertahan lah, mungkin bisa bertahan, bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab sehingga Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan melalui Ketua Yayasan Pesat Birrul Walidain per tahun 2014 itu saya diamanahin jadi kepala sekolah di sini di SMP Pesat Rising Star sekarang. Gitu tuh. Menarik sekali ya, jadi teman-teman juga jadi tahu nih, ternyata jiwa Papa dalam mengajar itu udah dari kelas 5 SD tadi ya. Dari mengajar yang mungkin dari teman-teman sebaya dulu kemarin waktu dulu itu ya. Jadi penasaran juga nih Pak, Bapak kan memang dari kecil udah istilahnya udah punya jiwa buat mengajari teman-teman yang sebaya gitu. Nah, kenapa Papa lebih memilih ke IPB waktu itu, nggak lebih ke pendidikannya gitu? Iya. Mungkin teman-teman merasa penasaran juga nih. Betul. Nah, pertanyaan itu sering muncul, apalagi kalau bertemu dengan kakak kelasnya adik saya yang di UPI yang sekarang semester 8 gitu. Wah, Anda ini merebut lahan pekerjaan saya nih. Kenapa dulu bukan di UPI aja kuliahnya gitu? Kenapa di IPB jadi guru gitu? Nah, sebenarnya dulu waktu SMA itu saya ditawarin namanya tuh PMDK ya. PMDK itu jadi masuk kuliah melalui jalur rapot gitu. Pilihannya dulu boleh ke UPI, boleh ke IPB, kemudian saya lupa ada yang di Sumatera juga, ada yang di Jogja gitu. Nah, saya dulu pilih-pilih di antara 4 itu sempat dapat informasi masuk bahwa perikanan ini di masa depan akan sangat berjaya gitu, akan sangat prospektif gitu ya. Nah, akhirnya saya ambil itu. Padahal ternyata kalau ada pendamping yang pas gitu ya, pembimbing berkaitan dengan talent mungkin, bakat dan seterusnya, mengarahkan saya gitu untuk mengetahui lebih jauh bahwa ternyata saya ini lebih berbakat di mengajar gitu kan. Mungkin saya nggak jauh-jauh ke Bogor tuh. Saya ngambilnya di UPI di Bandung gitu kan. Tapi ala kulihal itu menjadi sebuah hikmah banget buat saya sehingga saya bisa bercerita seperti sekarang ini gitu kan. Kalau mungkin lurus-lurus aja dari dulu sesuai segala macam mungkin ceritanya nggak begini gitu. Jadi itu hikmah yang saya dapat bahwa ketika teman-teman ingin melanjutkan sekolah itu harus benar-benar digali seluas mungkin, sedalam mungkin agar sesuai dengan minat dan bakat teman-teman gitu. Karena bagi saya juga cukup panjang perjalanan untuk menyesuaikannya gitu kan, menyesuaikan antara apa yang saya dapat dengan apa yang saya tekuni peran sekarang ini gitu kan. Nah, kemudian menjadi penting selain tadi banyak bertanya ketika ingin melanjutkan sekolah gitu kan, dengan guru BK-nya terus intens, terus juga mungkin mencari informasi di luar sana. Lebih baik juga memang terus menggali apa sih sebenarnya potensi yang kita punya. Jadi nih buat teman-teman SMP nih yang mau naik ke SMA, karena kan kalau misalkan udah masuk jurusan IPA, dia masuk kuliahnya juga harusnya ke IPA lagi kan. Jurusan IPA jadi ke hukum gitu kan agak susah. Nah, sebenarnya tips dan trik mungkin dari Pak Kiki gimana sih supaya nanti ketika udah masuk di jenjang SMA bisa memilih jurusan yang sederhana dulu lah, IPA, IPS dulu itu bisa sesuai dengan minat bakatnya gitu Pak. Oke. Ya, berkaitan dengan ini, ketika saya bertemu dengan anak-anak gitu ya, saya selalu bertanya, dimulai dari akhir ya. Maksudnya dimulai dari akhir itu, kamu cita-citanya apa gitu. Oh, saya pengen jadi dokter. Oh, kalau pengen jadi dokter berarti setelah SMP-nya ke SMA dong gitu. Kamu cita-citanya apa? Oh, saya pengen jadi YouTuber misalkan gitu kan. Oh, berarti kalau YouTuber yang seperti apa? Kamu diferensiasinya di mana nanti gitu kan? Karena mungkin perlu dibuat personal branding juga dan seterusnya gitu kan. Nah, artinya dimulai dari akhir dulu. Mungkin ini juga doa saya pada saat kecil itu, saya kalau ditanya kamu mau jadi apa gitu, kalau lebaran kan ketemu saudara gitu,
saya pengen jadi insinyur gitu kan. Dulu itu belum ada IPB tuh dulu lulusannya insinyur namanya. Nah, ternyata di kemudian hari tercapai. Ini juga kekuatan mimpi itu dahsyat memang, luar biasa. Saya merasakan begitu ya. Kemudian pas SMP saya ditanya, kamu cita-citanya apa? Saya mau jadi guru gitu. Ternyata kalau saya renungkan sekarang insinyur kecapai, ternyata dari insinyur mau jadi guru. Gitu. Iya, jadi itu mimpi saya dulu dan tercapai. Sehingga saya pun kalau ada waktu bersama dengan anak-anak, saya selalu menghidupkan semangat mereka untuk mereka itu satu punya mimpi. Kedua cita-cita mereka itu apa? Saya juga nggak kebayang dulu bisa kuliah di IPB. Ini ada satu hal yang unik sebenarnya. Bapak saya itu sampai dia berpikir bukan berpikir sih, udah action itu menawarkan sebidang tanah untuk digunakan biaya saya kuliah. Tapi atas izin Allah itu tanah sampai sekarang kagak kejual. Jadi masih ada. Sayangnya sudah lulus kuliah gitu kan. Nah itulah saya juga sangat merasakan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Diberi selalu banyak kemudahan yang saya rasakan, yang saya dapatkan. Saya punya mimpi perlahan-lahan, ya insya Allah dengan usaha juga itu tuh tercapai gitu. Nah sekali lagi tadi kalau kembali ke tips, saya kira itu aja. Yang penting kita sebagai manusia itu punya mimpi, punya cita-cita di kemudian hari maka ketika kita cita-citanya itu langkah-langkah yang kita lakukan sekarang tuh jangan kemana-mana mengarah ke situ. Kalau kamu saya ingat pesannya Ustadz Adi Hidayat tuh. Beliau bilang kalau kamu punya cita-cita yang di atas rata-rata orang lain, maka kamu pun harus berusaha dan berdoa lebih dari yang rata-rata orang lain lakukan. Kalau orang lain itu sedikit-sedikit tidur. Nah, kalau kamu yang punya cita-cita besar, tidurnya sedikit gitu. Kalau kamu misalkan punya cita-cita besar, kalau orang itu hanya sholat yang standar-standar aja, hanya 5 waktu aja, ya kamu mungkin di saat orang lain tidur, kamu sholat dan seterusnya. Itu kerasa banget, meskipun saya juga masih terus belajar untuk istiqomah gitu ya. Jadi berdoa dan berusaha. Saya kira itu tips yang paling pas buat semuanya. Sekali. Jadi kalau misalkan kita punya mimpi, kita harus mengejarnya sampai tuntas gitu, nggak boleh setengah-setengah. Tapi terkadang ada teman-teman juga nih dari orang tuanya, mungkin dari diri kita mimpi pengen jadi pilot, tapi ternyata orang tuanya karena takut pilot itu kan pekerjaan yang cukup berbahaya juga kan Pak ya. Jadi dukungan orang tua itu tuh jadi janganlah, nggak usah jadi pilot, jadi yang PNS aja gitu, yang istilahnya nggak terlalu berbahaya gitu. Nah itu bagaimana tuh Pak antara impian orang tua dengan impian kita, kadang itu berbeda gitu Pak? Ya, kadang orang tua itu seolah-olah menginginkan anaknya itu menjadi seperti yang orang tua inginkan. Sementara mungkin orang tua dulu katakanlah pengen jadi dokter, dia nggak kesampaian, pengenlah anaknya ini jadi dokter. Padahal secara jiwa, secara passion si anak ini belum tentu keinginannya ke sana gitu kan. Mungkin masih ada sih sebagian orang tua yang seperti itu di zaman sekarang. Tapi seiring ilmu-ilmu baru tentang parenting, tentang minat bakat dan seterusnya, saya kira orang tua juga sudah semakin paham. Apalagi kalau anaknya bisa meyakinkan kepada orang tuanya, maksudnya meyakinkan tuh dia selalu bertanggung jawab, dia selalu membuktikan apa yang ingin dia lakukan gitu kan. Karena kalau menurut saya seorang orang tua itu akan relatif khawatir kepada anaknya seandainya memang anaknya itu mengkhawatirkan gitu. Maksudnya mengkhawatirkan itu kayak bangun masih harus dibangunin, ada hal-hal kecil aja masih harus diingetin. Itu membuat orang tua tuh khawatir gitu. Wah, jangan-jangan. Tapi ketika anaknya memang dari muda itu sudah mandiri, sudah bisa belajar membuktikan bahwa dia bisa dengan segala sesuatu, orang tua perlahan-lahan akan melepas dia itu dengan penuh kepercayaan, keyakinan. Kalau yang saya lihat sih itu. Jadi bagaimana tadi kalau ada ketidaksinkronan antara keinginan orang tua dan anak? Kalau saya memposisikan sebagai anak, maka jawab kekhawatiran itu dengan bukti-bukti konkret yang bisa kamu lakukan. Jangan cuma minta, jangan cuma ngeyel, merengek, gimana gitu. Buktikan, tunjukkan langkah-langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk
ke sana. Terus tanya juga khawatirnya tuh apanya sih gitu kan, kekhawatirannya. Nah, itulah yang perlu kita jawab ke orang tua gitu. Dan di orang tua juga ya saya kira untuk orang tua sekarang mungkin nggak bisa langsung lagi strike gitu, nggak boleh atau apa melarang dan segala macam, tapi lebih ke arah diskusi. Ya penting misalkan kayak tes minat bakat, jangan-jangan memang anaknya itu passionnya di situ gitu kan, kalau apa di sepak bola atau di mana gitu kan, sehingga ketika orang tua juga paham passion anaknya ini apa, ibaratnya gini deh, misalkan ada anak itu nggak terlalu jago di matematika, dia jagonya bahasa Inggris. Sementara orang tua ini mengatakan bahwa akademik kamu itu dikatakan bagus kalau matematika kamu bagus. Gitu. Akhirnya orang tuanya memilih les matematika. Nggak salah sih, gitu kan. Cita-cita harapannya tinggi, cuma bagi si anak mungkin akan lebih gembira karena dia nih jago bahasa Inggris. Seandainya dia tuh di lesnya bahasa Inggris. Bukan matematika gitu ya. Iya, sehingga dia akan fokus kepada kelebihannya gitu. Jadi agak apa dengan kelebihannya yang muncul, maka kita atau orang pun akan sedikit melupakan kekurangannya dia itu karena menonjol dengan kelebihannya. Benar nih, jadi ketika kita sebagai seorang anak, kita harus membuat orang tua kita percaya kepada kita bahwa kita bisa menggapai mimpi-mimpinya. Dan yang kedua itu, kalau misalkan kita udah jadi orang tua nih Pak, kita istilahnya harus percaya juga akan mimpi anak-anaknya gitu. Kalau misalkan anaknya suka bahasa Inggris, ya dileskan bahasa Inggris gitu, supaya istilahnya seneng gitu anaknya buat bisa merasakan bakatnya gitu, minat dan bakatnya. Mungkin balik lagi ke yang tadi Pak tentang pendidikan, kan Bapak kan tadi bercerita ya, setelah lulus dari IPB kan Bapak langsung ambil ke pendidikan dan menjadi seorang guru sampai kepala sekolah. Nah, itu ceritanya gimana sih Pak bisa seperti itu dari seorang guru? Apakah kalau kemarin kan Pak Mukti kan menjadi guru PK dulu, menjadi Wakasek dulu. Nah, kalau Pak Kiki ini seperti apa sih bisa menjadi sekarang ini gitu, Pak? Ya, setelah lulus memang tidak lama saya menganggur. Ada tawaran untuk mengisi posisi di sini. Dulu di SMP Pesat itu ada satu guru IPA, guru IPA terpadu yang dia itu pensiun. Nah, saya merintis karir di SMP Pesat ini sebagai guru IPA terpadu dulu. Guru IPA terpadu, kemudian nah di IPA terpadu karena saya lebih senang fisikanya, saya ambil fisika, kemudian sekali waktu ada yang lucu tuh, saya sekali waktu nemu di internet fisika. Wah, ini fisika ini sebuah singkatan ternyata. Apa itu? Fisika, pikiranku selalu ingat kamu. Aduh, ini kayaknya langsung mulai nih teman-teman. Ya, dan memang belajar fisika itu saya banyak filosofi sih sebenarnya. Jadi kalau saya ketemu anak, biasanya belajar itu memang dibikin rileks gitu. Misalkan kita belajar tentang tekanan, ya, tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan gitu kan. Nah itu kita cari filosofinya apa. Maka ketika kita mungkin suka baper, mudah sakit hati dan seterusnya, itu karena apa? Karena memang bidang dada kita atau kelapang dadaan kita itu nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas, sehingga gaya yang ada itu menekan. Atau ada lagi misalkan biar kita nggak mudah sakit hati, jangan kebanyakan gaya gitu kan. Kalau gayanya banyak besar, nanti tekanannya juga besar gitu. Dan seterusnya lah. Banyak lagi tentang fluida dan seterusnya gitu. Seneng pokoknya kalau belajar udah ngajar tentang fisika tuh bikin nyaman dan bisa merangkai sesuatu sehingga menghibur gitu. Jadi dibalik itu banyak hikmahnya juga Pak ya. Dibalik rumus-rumus yang memusingkan juga. Benar. Karena kan fisika tuh banyak rumusnya ya. Nah, jadi guru, kemudian saya diamanahkan jadi wali kelas. Nah, pengalaman yang paling berkesan memang pada saat saya jadi wali kelas itu. Oh iya. Di mana saya diamanahkan 36 sampai 40 siswa jadi perwalian saya. Sekali waktu saya kepikiran untuk mereka itu bisa cerita ke saya, karena kan ngajar itu nggak banyak waktunya, sehingga anak-anak juga bertemu saya sebagai wali kelas yang nggak banyak. Waktu itu saya menawarkan ke mereka punya semacam buku diary ya, curhat harian gitu. Curhat di buku. Kemudian diary itu dikumpulkan setiap minggu. Nah, ternyata
ya sekitar 75% mereka itu seneng. Karena mereka bisa cerita di situ, cerita tentang gebetannya gitu kan, cerita tentang masalah di rumahnya dan seterusnya. Sampai suatu hari memang ada orang tua yang protes. Karena apa? Karena dia si anak ini nggak terbuka sama orang tuanya, tapi di buku itu jadi cerita sama saya terbuka gitu kan. Oh iya. Kayak gitu. Tapi saya coba menjelaskan, artinya memang ketika ada permasalahan ini kamu juga sama. Yang sedang menyaksikan. Ketika ada permasalahan memang harus dirilis, harus dilepas gitu kan. Apakah melalui cerita sama orang yang terpercaya dan seterusnya. Nah, itu membuat mereka itu nyaman memiliki wali kelas saya gitu. Bahkan beberapa anak diantaranya sampai sekarang juga masih interaksi ya. Padahal saya jadi wali kelas mereka itu sekitar tahun 2012-an lah ya. Dengan orang tuanya juga kadang beberapa sampai sekarang masih, Pak, saya orang tuanya ini gitu kan. Saya masih ingat kalau disampaikan seperti itu. Dari perjalanan sebagai guru, jadi wali kelas, sempat diamanahkan juga jadi pembina OSIS gitu kan. Terus naik jadi waka kesiswaan. 4 Oktober 2014 saya dilantik jadi kepala sekolah. Ini ya? Iya benar. Teman-teman Pesat Production juga dengar-dengar sih saya Bapak itu orangnya memang serius, tapi ternyata melihat cerita dari itu sebagai wali kelas bikin diary seperti itu, ternyata Bapak dekat juga sama anak-anak gitu, anak-anak Pesat ya. Pengen tahu juga mungkin sebenarnya Bapak itu tuh orangnya seperti apa sih Pak? Iya, saya orangnya bertanggung jawab. Katanya sih begitu. Nah, bertanggung jawab itu yang dimaksud adalah ketika saya dikasih sebuah amanah, maka saya akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Terus apalagi ya, saya kalau menggambarkan diri saya sendiri agak sungkan sebenarnya. Mungkin biar orang lain aja sih sebenarnya yang menilai. Cuma tanggung jawab ini memang saya rasakan sejak kecil, amanah dari ayah, amanah dari ibu. SD, SMP itu cukup jauh ya. Jalan kaki itu 4 kilo. Sampai dalam setahun tuh beberapa pasang sepatu tuh harus rusak gitu. Karena jalan kaki. Belum ada kendaraan dulu di tempat saya itu. Tiap hari jalan kaki? Jalan kaki tiap hari, benar. Jadi 1 tahun tuh bisa 4 atau 5 pasang sepatu tuh udah jebol gitu ya. Nah, saya laksanakan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah nggak lebih dari peringkat 3 lah di SMP itu ya, prestasi itu. Kemudian di SMA juga sama, jauh ngekos, ngontrak, jauh dari orang tua. Alhamdulillah saya bisa membuktikan ke orang tua amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau melihat prestasi, alhamdulillah nggak jauh dari 5 besar waktu SMA gitu kan, sehingga ya bisa melanjutkan ke IPB juga dengan PMDK itu. Di IPB juga sama, jauh dari orang tua bukan membuat saya jadi bebas segala macam, apalagi tadi saya sampaikan. Ke IPB bukan karena mampunya ekonomi orang tua saya gitu, karena untuk kehidupan kami yang sedang sederhana, tapi amanah itu, doa itu, kepercayaan itu yang membuat saya jaga dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah saya bisa melihat senyum orang tua kalau saya pulang lah gitu kira-kira. Itu yang saya mungkin bisa sharingkan tentang tanggung jawab lah. Kalau yang selebihnya saya lebih banyak kurangnya, lebih banyak jeleknya gitu. Masya Allah banget nih Pak ya, cerita perjuangan Bapak dari masa kecil sampai sekarang jadi kepala sekolah, terus suka dukanya gitu di saat masa-masa perjuangan Bapak sampai saat ini gitu. Dan Bapak seorang yang bertanggung jawab juga ternyata. Mungkin teman-teman baru tahu nih dari cerita ini. Nah mungkin buat terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa memberikan kata-kata motivasi atau kata-kata semangat lah buat teman-teman sekarang ini nih Pak. Berpesan aja mungkin ya, bagi kamu yang memang orang tuanya masih lengkap, memang doa dan restu orang tua itu sangat luar biasa. Ya, doa dan saya pada saat akan menikah, ibu saya masih agak keberatan. Kamu baru juga lulus kuliah, kok langsung pengen nikah aja gitu kan? Inilah dulu lah santai dulu sebentar. Apakah yang bisa kamu lakukan untuk orang tua, dibilang gitu. Ada dorongan seperti itu. Mungkin sebenarnya niatnya apa sih yang ingin kamu tunjukkan sebagai rasa tanggung jawabmu terhadap orang tua, kira-kira begitu yang saya tafsirkan. Nah, saya nanya sama orang tua saya, apa yang perlu saya penuhi dalam waktu singkat, dalam waktu segera, agar saya bisa diizinkan untuk menikah gitu.
ibu saya bilang, ya setidaknya adekmu belum disunatin, gitu kan namanya orang tua ya. Mungkin teman-teman juga sama ketika mendengar curhat orang tua itu ya hal sederhana sebenarnya. Atau rumah kita nih udah sekian puluh tahun belum direnovasi segala macam. Wah. Oke, seandainya saya mengumpulkan sejumlah uang, kemudian adik saya bisa sunat, gitu kan, disunatin, boleh nggak setelah itu saya nikah, gitu kan? Artinya saya tidak dalam posisi guguh memaksa, gitu kan, untuk ketika ingin sesuatu. Nah, saya mencoba mencari cara gimana. Nah, artinya restu orang tua itu sangat penting. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan restu orang tua? Penuhilah itu. Ketika restu orang tua sudah didapat, masya Allah, keberkahan demi keberkahan, perjalanan kehidupan itu menjadi lebih lancar. Berbeda dengan pada saat kita menentang. Karena saya juga bukan anak baik-baik juga loh. Gitu. Banyak sisi-sisi kelam dari kehidupan saya yang saya pernah ngalamin mengalami kesulitan dan saya simpulkan itu karena saya menentang ibu saya terutama. Nah, sejak saat itu menjadi hal yang perih, menjadi hal yang penting buat saya bahwa saya nggak boleh sekali-kali lagi untuk melukai yang namanya ibu saya, gitu kan. Mudah-mudahan istiqomah, gitu kan. Nah, jadi kalau bisa saya katakan pesannya memang agak panjang ya. Yang pertama itu bagaimanapun kita sangat penting untuk memprioritaskan restu orang tua. Kalau itu sudah didapat ketika ibu saya sudah mengatakan ibu ridho tentang apapun yang kamu lakukan, itu udah kunci deh. Insya Allah segala sesuatunya jadi lebih lancar. Saya nggak banyak berteori karena mungkin banyak juga hal-hal yang belum saya lakukan. Cuma kalau untuk tentang restu ini saya sangat hakul yakin ketika saya mendapatkan itu dan alhamdulillah perjalanan hidup saya sejauh ini bisa lancar. Saya yakin itu berkat sokongan, support dari semua orang di sekitar saya yang terutama adalah ibu saya, begitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau ngelakuin sesuatu, restu orang tua itu tuh penting banget gitu betul, ya. Betul. Jangan sampai orang tua kita ditentang gitu gara-gara beda pikiran gitu. Jadi mungkin hal yang pertama juga kita harus bisa meyakinkan orang tua kita juga nih kita maunya apa dan kita bisa bertanggung jawab juga ya atas keputusan kita itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu kali Pak ya untuk podcast yang pertama ini. Teman-teman, nanti mungkin ada podcast kedua nih bersama Pak Kiki lagi. Siap, insya Allah. Nah, teman-teman bisa komen dulu nih di bawah di kolom komentar. Mau nanya apa aja sih ke Pak Kiki ini? Nanti kita akan mengadakan Q&A tentang Pak Kiki ini di podcast kedua. Jadi jangan sungkan-sungkan lah untuk komentar apa saja yang bertanya tentang kehidupan Pak Kiki ini gitu. Dan mungkin sekian dulu aja Pak ya buat podcast pada kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk bisa like, komen, dan subscribe di channel ini, Pesat Production. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.